Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilia Paci dengan NIM 13142114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang perencanaan dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Langsung saja, yang pertama ada hakikat perencanaan. Definisi perencanaan. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan akan menentukan fungsi dan manajemen selanjutnya. Tanpa perencanaan, fungsi manajemen lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan manajemen terdiri atas perumusan strategis dan penerapan strategis. Kemudian kita masuk pada sistem perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Pasal 2 ayat 2. Dengan jenjang perencanaan jangka panjang yaitu ada 25 tahun, jangka menengah 5 tahun, maupun jangka pendek atau tahunan 1 tahun. Setiap daerah, provinsi, kabupaten, atau kota harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu pembangunan ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan. Namun di samping sumber daya manusia yang baik, harus juga dibarengi dengan efektif dan efisiennya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraan tidak akan mendapat masalah. Selanjutnya yang kedua ada teknis pelaksanaan administrasi pembangunan. Teknik pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia ada beberapa. Yang pertama yaitu ada sistem perencanaan, yang kedua ada sistem pembiayaan pembangunan, yang ketiga pelaksanaan proyek pembangunan, yang keempat sistem pemantauan dan evaluasi kinerja, yang kelima pengawasan pembangunan. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan administrasi pembangunan. Mintoro Cokro Aminoto tahun 1995 mengemukakan 3 fungsi. Yang pertama, penyusunan kebijaksanaan mempunyai administrasi pembangunan yang meliputi upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, dan kepengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Yang kedua, perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan. Yang ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan oleh kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Baik, itulah presentasi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.